Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8. Kami anggota dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai metode resitasi, metode pengamatan, metode eksperimen, dan metode pemecahan masalah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 8, yaitu yang pertama ada Nabila Elisa, yang kedua ada saya sendiri, Fatimah Nurlalaiwani, dan yang ketiga ada Egi Suhairin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang metode resitasi. Metode resitasi sering disebut sebagai metode pekerjaan rumah. Artinya, peserta didik diberi tugas khusus di luar jam pelajaran. Metode resitasi adalah metode pengajaran khusus dan syaratnya adalah bahwa baik guru dan peserta didik harus mencapai kesepakatan. Selain itu, guru dan peserta didik merencanakan kegiatan untuk masalah tertentu atau masalah yang harus diselesaikan peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Adapun sudut pandang lain, menurut Sujana, pembelajaran di rumah tidak sama dengan metode resitasi, namun pengertian dari resitasi tersebut jauh lebih luas dari itu. Dengan diberikannya tugas, maka dapat memotivasi anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran kelompok maupun mandiri. Selanjutnya, aplikasi metode resitasi pada materi PAI. Yang pertama, adanya penyajian materi pembelajaran. Artinya, guru PAI dapat menunjukkan kepada peserta didik materi kurikulum yang dirumuskan dalam indikator pembelajaran. Kedua, tugas yang diberikan guru PAI kepada peserta didik akan dianalisis lagi berdasarkan indikator pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, metode ini dapat dilakukan di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Keempat, tugas yang sudah diselesaikan oleh peserta didik harus dipertanggungjawabkan di kelas. Kelima, semua tugas yang sudah diselesaikan siswa harus mengarah pada proses pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan metode resitasi. Kelebihan metode resitasi yang pertama, sangat baik melakukan hal-hal produktif di saat mengisi waktu luang. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam semua tugas belajar, karena dalam metode ini peserta didik harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Ketiga, metode ini mampu mengembangkan kekreativitasan peserta didik dalam belajar. Keempat, memberikan peserta didik tugas-tugas praktis seperti melakukan kegiatan amal sosial, kegiatan beribadah di daerah masing-masing, dan membuat laporan sekolah. Kemudian, kelemahan metode resitasi. Yang pertama, pekerjaan rumah seringkali dilakukan orang lain, sehingga peserta didik ketika di rumah tidak dapat memahami dan mengetahui tugas yang diberikan dan tidak dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kedua, sulitnya memberikan pekerjaan rumah atau tugas kepada peserta didik karena memiliki perbedaan kemampuan dan minat dari masing-masing peserta didik. Ketiga, kebanyakan peserta didik hanya menyalin tugas milik temannya saja karena mereka tidak mengerjakan tugas di rumah dengan baik. Keempat, terlalu berat atau banyak tugas yang diberikan, maka akan mengganggu keseimbangan psikologis peserta didik. Selanjutnya, metode pengamatan atau observasi. Metode observasi yaitu pengamatan secara langsung tempat pengamatan melalui penelitian terkait untuk memahami apa yang terjadi dan memastikan kebenaran data penelitian yang sedang dipelajari. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Adler, observasi merupakan salah satu dasar dari semua metode pengumpulan informasi atau data dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam ilmu sosial serta perilaku manusia. Sedangkan Morris menjelaskan bahwa observasi adalah aktivitas yang digerakkan oleh alat untuk merekam gejala untuk bertujuan untuk meneliti objek lainnya. Adapun pendapat lain, menurut Arikunto, bahwa observasi adalah kegiatan pengumpulan data atau informasi dan harus dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap tempat yang akan diamati atau diteliti.
Terima kasih, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait aplikasi metode observasi pada materi PAI. Jadi pengaplikasian metode observasi yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, contoh pengaplikasiannya dari dalam kelas yaitu pada proses pembelajaran akidah akhlak. Nah, jadi dalam penerapan pembelajaran ini seorang guru hendaknya memulai dari awal proses pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Nah, dalam proses ini guru dapat mengamati sikap peserta didik ketika berdoa sebelum pelajaran, tindakan atau reaksi peserta didik dalam berdoa, mendengarkan ketika azan berkumandang. Kemudian tugas guru di sini juga untuk mengevaluasi dan mengamati keadaan peserta didik ketika saat berteman. Jadi ketika guru menjelaskan tentang keterkaitan dan perhatian peserta didik dan terkendala dalam pengaplikasian, maka peserta didik akan dievaluasi. Dan contoh pengaplikasian di luar kelas, misalnya ketika guru piket bekerja di pagi hari, maka guru piket itu harus menyapa dan mengamati peserta didik di depan gerbang sekolah. Kemudian guru juga memperhatikan apakah peserta didik ingin masuk atau keluar gerbang sekolah. Selain itu, tugas guru piket juga memperhatikan cara berpakaian dan menindaklanjuti siswa yang terlambat. Kemudian selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode observasi ini. Pertama, mulai dari kelebihan, guru dapat secara langsung mengamati dan memeriksa sikap peserta didik, serta juga mempermudah guru dalam menilai peserta didik. Kemudian yang kedua, tidak diperlukan biaya dalam metode ini. Kemudian yang ketiga, semua guru dapat saling bekerja sama untuk memperhatikan dan mengamati peserta didik dan tidak disiplin secara ketat, serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Adapun kelemahannya, tampilan evaluasi data peserta didik yang tidak relevan. Kemudian evaluasi guru terhadap peserta didik tidak merata karena selain jumlah peserta didik yang banyak, guru juga bingung bagaimana menilai banyaknya peserta didik. Yang pada akhirnya guru hanya mengikat peserta didik yang pintar dan nakal saja. Selain itu, guru juga memiliki kegiatan lain di luar sekolah. Oke, selanjutnya metode eksperimen. Jadi metode eksperimen ini adalah metode pembelajaran di mana guru dan siswa bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang sebenarnya berdasarkan apa yang telah mereka pelajari. Di dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk melakukan sendiri proses belajar mengajar, mengikuti proses dan mengamati benda, keadaan atau proses suatu benda. Adapun tujuan penggunaan metode ini adalah agar siswa dapat menyadari dan menemukan berbagai jawaban atas masalah yang dihadapinya melalui eksperimennya sendiri. Dan menurut para ahli, menurut Jamroh, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa bereksperimen dengan mengalami sendiri apa yang telah dipelajarinya secara langsung. Kemudian selanjutnya pengaplikasian metode eksperimen pada materi PAI. Pertama, guru perlu menjelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen, serta siswa harus bisa memahami masalah yang akan dibuktikan
melalui eksperimennya nanti. Kemudian yang kedua, mengembangkan aktivitas belajar siswa secara mandiri. Kemudian yang ketiga, selama eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi apa yang dikerjakan siswa dan juga perlu memberikan saran agar kegiatan berjalan dengan baik. Nah, contoh dari metode eksperimen itu terdapat dalam mata pelajaran fikih. Karena mata pelajaran fikih ini lebih condong pada praktek dibandingkan dengan teorinya. Dengan melakukan metode ini, siswa dapat langsung mempraktekkan pelajarannya, contoh seperti pelajaran sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada metode eksperimen. Pertama, ada kelebihan metode eksperimen, yaitu bisa membuat siswa percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan sikap untuk bisa menjelajah tentang ilmu teknologi. Yang ketiga, dengan adanya metode eksperimen ini akan munculnya manusia yang dapat membawa terobosan baru dengan penemuannya sendiri sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang terakhir, kelebihan metode eksperimen yaitu dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya. Selanjutnya, kekurangan metode eksperimen. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak semua sekolah memiliki media yang cukup dan alat bantu pembelajaran untuk menunjang pelaksanaan metode eksperimen. Akibatnya, tidak setiap siswa berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, sangat memerlukan berbagai fasilitas, peralatan, dan bahan yang susah didapatkan. Yang ketiga, siswa harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk melanjutkan pelajaran jika adanya kesulitan dalam metode eksperimen. Yang keempat, dalam metode ini siswa harus memiliki ketelitian, keuletan, dan ketabahan. Yang kelima, setiap melakukan eksperimen tidak selalu menghasilkan yang diharapkan karena mungkin adanya faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan atau pengendalian. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Pengertian dari metode pemecahan masalah ialah metode pembelajaran yang mengaplikasikan pola berupa pemberian masalah atau sebuah kasus kepada peserta didik untuk dikerjakan dan diselesaikan. Menurut para ahli, metode pemecahan masalah yaitu bagaimana menganalisis lebih lanjut masalah dan mencoba memecahkan masalah dengan menarik perhatian siswa dan memeriksa pemikiran tentang masalah sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik bagi siswa. Yang tadi menurut pendapat para ahli yaitu pendapat dari Majid. Selanjutnya, aplikasi metode pemecahan masalah pada materi PAI. Ketika menerapkan metode pemecahan masalah ini, guru memberikan siswa materi atau bahan ajar dan kemudian siswa saling bertukar pikiran atau membagikan materi pada kelompok. Kemudian menunjukkan hasil diskusi agar siswa dapat saling berinteraksi untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya, siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dibahas dan kemudian mengakhiri diskusi tersebut. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan metode pemecahan masalah. Kelebihan dari metode pemecahan masalah yang pertama yaitu dalam metode ini mampu membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila terdapat ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.